Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita pakai reaction di channel Hipo Academy ya, dimana ada sebuah videonya berjudul Pekerja Lokal Malas, Malaysia mulai menyesal stop TKI. Ini semua akibat kesombongan Malaysia. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya. Tapi sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full, guys. Oke, langsung aja check it out. Indonesia membekukan sementara kemasukan semua pekerja ke Malaysia dalam semua sektor berkuat kuasa serta-merta. Ia berikutan dakwaan pelanggaran syarat dalam Memorandum Persefahaman MOU pekerja domestik antara kedua-dua negara yang ditandatangani 3 bulan lalu. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, mengesahkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Amsar Vanan telah dimaklumkan mengenai perkara terbabit. Selain turut dimaklumkan mengenai pelanggaran terma dalam MOU mengenai pengambilan dan perlindungan pembantu rumah menerusi satu komunikasi rasmi semalam. Semua agensi pengambilan di Indonesia juga telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan dan akan mematuhinya. Hermono menjelaskan mereka mempunyai bukti kukuh Jabatan Immigration melakukan pelanggaran MOU dengan membuat permohonan pengambilan pekerja domestik Republik itu menggunakan sistem pembantu rumah dalam talian MOS. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian. Warga Malaysia umumnya memiliki pandangan yang berbeda dalam memilih jenis pekerjaan, terutama terhadap pekerjaan yang bersifat fisik dan berat. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, muncul kecenderungan di mana banyak warga lokal enggan terlibat langsung di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kasar, seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Pekerjaan-pekerjaan semacam ini sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang bergengsi, tidak sesuai dengan standar hidup modern, atau bahkan dianggap kelas bawah. Realitas ini menciptakan kesenjangan besar antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja di sektor-sektor penting tersebut. Perusahaan-perusahaan di Malaysia kesulitan mengisi posisi kerja kasar dengan tenaga kerja lokal, sehingga akhirnya mengandalkan pekerja asing untuk menutupi kekurangan itu. Dalam situasi ini, pekerja migran dari Indonesia memegang peran yang sangat vital. Mereka hadir dengan semangat tinggi, menerima berbagai jenis pekerjaan berat, dan menjalankannya dengan dedikasi yang luar biasa. Di kalangan masyarakat Malaysia sendiri, terutama generasi mudanya, pekerjaan di sektor berat seringkali tidak masuk dalam daftar pilihan utama. Banyak dari mereka yang lebih memilih pekerjaan di kantor, sektor jasa, atau teknologi karena dianggap lebih bersih, lebih nyaman, dan memberikan gengsi sosial yang lebih tinggi. Dorongan pendidikan yang menekankan pentingnya keterampilan profesional juga membuat sebagian besar warga lokal semakin menjauh dari pekerjaan kasar. Ini kebenaran. Orang Melayu malas. Orang Melayu, dia kerja 2 bulan, dia hilang. Orang Melayu miskin. Malaysia who have failed. Orang Melayu kurang keupayaan. Orang Melayu ni, dia tak pandai politik. Dia Malaysia ni bodoh. Tak guna bercakap berkenaan dengan ketuhanan Melayu kalau kamu bekerja sebagai kuli orang. Melayu mudah lupa. Kamu ni kalau bila bercakap soal Melayu ni malas. Melayu ni tak erti terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ini. Betul ke budaya Melayu begitu? Saya tahu majlis Profesor Melayu pun ada. Tak betul. Ini ada masalah saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran kolonial, captive mind. Sebaliknya, para pekerja migran dari Indonesia memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Bagi mereka, jenis pekerjaan bukanlah hal yang utama, melainkan kehalalan dan penghasilan yang bisa digunakan untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. Mereka siap bekerja di sektor apapun yang tersedia. Mulai dari membersihkan jalan, memanen kelapa sawit, membangun gedung, hingga bekerja di pabrik. Mereka hadir bukan hanya sebagai pencari kerja,
melainkan sebagai pejuang nafkah yang tangguh. Pekerja Indonesia di Malaysia seringkali dikenal karena ketangguhan, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi. Mereka tidak segan bekerja di bawah terik matahari, di lingkungan kerja yang keras, bahkan dalam kondisi tinggal yang serba terbatas. Tak jarang, mereka menjalani hari-hari panjang dengan jam kerja melebihi 8 jam, demi mendapatkan tambahan penghasilan. Meski begitu, keluhan jarang terdengar dari mereka. Fokus mereka tetap pada satu tujuan, memperbaiki nasib. Sementara itu, ketergantungan Malaysia terhadap pekerja migran, terutama dari Indonesia dan Bangladesh, terus meningkat. Di sektor perkebunan kelapa sawit misalnya, hampir 80% dari total tenaga kerja berasal dari luar negeri. Sektor konstruksi pun menghadapi kondisi serupa, di mana pekerja lokal yang mau turun ke lapangan jumlahnya sangat minim. Ketidakseimbangan ini menandakan bahwa tanpa pekerja migran, banyak sektor ekonomi Malaysia berisiko stagnan atau bahkan kolaps. Kehadiran TKI di Malaysia bukan hanya sebagai pengisi kekosongan tenaga kerja, tapi juga sebagai penopang roda ekonomi yang sering luput dari sorotan. Mereka bekerja dalam senyap, tetapi kontribusinya nyata. Mereka menyalurkan tenaga, waktu, dan ketabahan mereka untuk mendorong pembangunan negara orang lain, bahkan ketika pengakuan yang mereka terima tidak selalu sebanding dengan usaha mereka. Bagi para pekerja migran Indonesia, pekerjaan kasar bukanlah hal yang memalukan. Mereka menjalani semua itu dengan rasa bangga dan penuh tanggung jawab. Mereka sadar bahwa di balik keringat dan kerja keras, ada keluarga yang menunggu kiriman uang di kampung halaman. Ada anak-anak yang ingin sekolah, dan ada rumah yang ingin direnovasi. Semua pengorbanan mereka diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Banyak dari mereka bahkan merasa lebih dihargai saat bekerja di negeri orang, meskipun dalam situasi kerja yang berat dan serba terbatas. Mereka membawa nama baik bangsa dengan menunjukkan sikap disiplin dan profesionalitas dalam bekerja. Tidak jarang majikan di Malaysia lebih memilih pekerja dari Indonesia karena dianggap lebih bisa dipercaya, rajin, dan mudah beradaptasi. Ribuan pekerja asing diperlukan bagi menampung permintaan dalam beberapa sektor di Cameron Highlands. Sektor terbabit termasuk pertanian, perladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Menurut Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Said Abdul Rahman Said Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Ujarnya khidmat pekerja asing diperlukan bagi membantu aktiviti pengeluaran, kerja di kebun serta pusat pengumpulan bahan berbanding pekerja tempatan yang lebih berminat bekerja dalam bidang teknikal, penyelia dan pengurus ladang. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highlands. Bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Kesannya harga sayur-sayuran meningkat. Harga seperti cili misalnya meningkat daripada RM5 sekilogram kepada RM20 hingga RM30 sekilogram. Ia ditambah kos inflasi dan input yang tinggi, selain harga baja dan racun kulat yang melambung membebankan petani. Negara bakal terkesan kekurangan bekalan sayur-sayuran. Berikutan Cameron Highlands adalah pengeluar 50% hasil tanaman itu. Sebelum ini, Buletin Utama melaporkan 500 pengusaha pertanian di Tanah Tinggi Lodging turut berdepan masalah sama. Ketika ini, hanya sekitar 14,000 pekerja asing kekal berkhidmat berbanding keperluan sebenar lebih 40,000 tenaga kerja. Kisah para pekerja migran Indonesia di Malaysia juga menyimpan ironi. Di saat mereka bekerja keras mengisi sektor-sektor penting, warga negara Malaysia sendiri terus menjauhi sektor tersebut. Rasa gengsi, kenyamanan, dan ekspektasi terhadap standar hidup tampaknya telah menciptakan jarak antara mereka dan realitas kebutuhan tenaga kerja domestik. Akibatnya, negara harus terus membuka pintu bagi pekerja asing. Kehadiran para TKI tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tapi juga mengajarkan arti kerja keras dan keikhlasan. Tanpa banyak bicara,
Mereka menunjukkan bahwa pekerjaan apapun akan mulia jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Di tengah stigma dan stereotip, mereka tetap berdiri tegak sebagai pahlawan devisa yang membawa dampak besar bagi dua negara sekaligus. Kontras antara sikap sebagian warga Malaysia yang menghindari pekerjaan berat dengan pekerja Indonesia yang bersedia melakukan pekerjaan apa saja, menjadi gambaran nyata tentang perbedaan mentalitas dalam menghadapi tantangan ekonomi. Satu memilih kenyamanan, yang lain siap berjuang dalam kerasnya kehidupan. Dan pada akhirnya, keberadaan TKI lah yang menjadi penopang sektor-sektor yang seringkali terlupakan. Paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh sendiri nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, kesemuanya adalah warga asing. So dekat situ bukannya kita ni nak menyekat peluang pekerjaan, cuma rakyat kita sendiri yang tak nampak peluang pekerjaan tu. Oke teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaction tadi ya? Dimana begitu jelas ya, Malaysia sangat ketergantungan dengan para pekerja asing ya, dimana warga tempatan atau warga asli Malaysia sendiri tidak mau bekerja di tempat yang berat ya, tempat yang kotor-kotor. Mereka sangat memilih untuk bekerja di tempat yang bersih dan gajinya besar, sehingga peluang itu sekarang TKI tidak lagi tujuan utamanya ke Malaysia dan ke negara lain, sehingga berdampak bagi Malaysia, terutama di sektor perkebunan ya, sawit ya. Oke, buat teman-teman, jika kalian ingin berkomentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.